Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian hari ini adalah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sudah siap untuk menerima materi pembelajaran PPKN. Tentu saja kalian harus mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Jangan sampai lupa tulis nomor absen Anda, nama dan nomor absen Anda di kolom komentar sebagai pernah mengunjungi kami di YouTube. Dan subscribe, like, bunyikan loncengnya untuk menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Baik, kali ini untuk pembelajaran materi PPKN kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian tentang hakikat bangsa. Sekarang adalah hakikat negara. Negara dan bagaimana bisa disebut dengan negara. Baik, kita mulai dengan pengertian negara itu sendiri ya. Negara secara etimologis, istilah negara dalam bahasa Inggris adalah state. Adapun dalam bahasa Belanda dan Jerman adalah staat. Kata ini berasal dari bahasa Latin, status atau statum, yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri atau menempatkan atau membuat berdiri. Mari kita tengok pengertian negara menurut beberapa tokoh. Saya ambil contoh yang pertama adalah dari tokoh yang bernama Plato, yang berasal dari Inggris. Bahwa Plato menyebutkan negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan berdiri. Terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Ini menurut Plato. Lalu Thomas Hobbes mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Lalu J.J. Rousseau yang terkenal dengan teori perjanjiannya mengatakan negara adalah perserikatan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Ini menurut J.J. Rousseau. Lalu tokoh yang berasal dari Indonesia yaitu Djoko Sutomo mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Tetapi apakah semua organisasi bisa dikatakan negara? Kalau tidak bisa, lalu organisasi yang bagaimana yang bisa dikatakan? Nanti kita pelajari bahwa sebuah negara, tadi sudah dikatakan oleh Djoko Sutomo, adalah sebuah organisasi. Tetapi di sini organisasi yang bisa dikatakan negara ini adalah organisasi yang memenuhi unsur-unsur pembentuk negara. Lagi ya, unsur-unsur pembentuk negara. Unsur yang pertama adalah rakyat. Apa rakyat itu? Rakyat adalah semua orang yang berada di suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Jadi semua orang, entah itu orang asing, entah itu orang pribumi, itu disebut dengan rakyat. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia sudah punya rakyat. Siapa itu? Ya, semua orang yang berada di Indonesia itu adalah rakyat Indonesia.
Jadi semua orang, baik itu penduduk atau bukan penduduk, warga negara atau bukan warga negara. Yang kedua, unsur kedua ini adalah wilayah. Lalu apa wilayah itu? Wilayah adalah merupakan tempat atau warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup. Jadi merupakan tempat warga negara, penduduk, atau yang bersangkutan hidup, serta menjalankan berbagai aktivitasnya. Jadi tempat untuk menjalankan aktivitas rakyat itu tadi ya. Itu adalah wilayah. Dan kekuasaan sebuah negara dijalankan. Ingat ya, tempat beraktivitasnya rakyat dan tempat kekuasaan sebuah negara dijalankan. Wilayah ada 4. Wilayah itu ada 4. Yang pertama wilayah daratan. Jelas ya kalau wilayah daratan. Jadi wilayah tempat berkuasanya sebuah negara di darat. Lalu perairan. Perairan itu di laut ya. Yang ketiga adalah udara. Wilayah udara itu wilayah di atas wilayah darat dan wilayah laut atau perairan. Lalu yang terakhir adalah wilayah ekstrateritorial. Apa itu? Ada yang bisa? Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah yang berada di kekuasaan wilayah negara asing. Jadi wilayahnya itu berada di negara asing. Itu wilayah ekstrateritorial. Contohnya adalah kedutaan. Jadi kedutaan itu adalah termasuk wilayah ekstrateritorial. Lalu yang ketiga unsurnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Kalau pemerintahan yang daulat jelas ya, yaitu memiliki suatu alat atau perangkat yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas kenegaraan. Ini pemerintahan yang berdaulat. Lagi yang keempat adalah unsur tambahan. Unsur tambahan. Apa unsur tambahannya? Adalah pengakuan dari negara lain. Ada 2 pengakuan ya. Bisa pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Kalau pengakuan secara de facto itu adalah pengakuan berdasarkan kenyataan. Lalu pengakuan de jure, pengakuan negara lain berdasarkan hukum internasional. Sekarang proses terjadinya negara. Jadi proses terjadinya negara itu muncul tidak begitu saja, tetapi ada sebuah prosesnya. Proses terjadinya negara ini yang pertama secara alamiah, yaitu adanya persekutuan masyarakat, kerajaan negara, dan negara demokrasi. Persekutuan masyarakat itu atau suku ya. Kemarin di pengertian bangsa, hakikat bangsa sudah saya jelaskan bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah zoon politikem. Sifatnya berkumpul dengan manusia yang lain, saling membutuhkan, karena manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dengan orang lain. Makanya membentuk sebuah suku. Yang pertama kali masyarakat membentuk keluarga, setelah itu membentuk suku. Perkembangannya membentuk sebuah komunitas yang agak besar yang namanya kerajaan. Kerajaan biasanya raja itu dipilih orang yang paling kuat ya.
paling kuat akhirnya berkuasa. Setelah berkuasa, maka sifatnya diturunkan kepada putranya. Maka putra raja itu secara otomatis besarnya akan menjadi raja. Lalu perkembangannya negara. Negara yang pertama, negara masih diktator, kekuasaan penuh. Ya. Lalu bersifat yang terakhir adalah negara demokrasi. Ini perkembangannya. Yang kedua, secara faktual. Ini secara faktual yang pertama adalah proklamasi. Apa proklamasi? Ini proklamasi adalah adanya sebuah perjuangan. Karena apa? Ketika negara dijajah oleh negara lain, maka negara yang menginginkan sebuah kemerdekaan ini butuh perjuangan. Seperti Indonesia. Indonesia ketika itu adalah berjuang melalui proklamasi. Makanya Indonesia, proses terjadinya negara Indonesia adalah secara proklamasi. Lalu separatis pemisahan atau pemisahan adalah suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya. Kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya adalah Timur Leste yang dahulu adalah ikut Indonesia lalu memisahkan diri melalui jajak pendapatnya. Yang kedua Belgia memisahkan diri dari Belanda. Itu tahun 1939. Jadi Belgia ini memisahkan diri, menyatakan kemerdekaan. Lalu Bangladesh juga memisahkan diri dari Pakistan. Serbia memisahkan diri dari Yugoslavia. Ini tentang teori secara faktual pemisahan. Yang ketiga adalah aneksati atau penguasaan atau pencaplokan. Yaitu suatu negara baru muncul atas suatu negara yang pecah, kemudian lenyap karena suatu hal. Jadi negara itu ada, pecah, terus lenyap karena ada sesuatu hal. Contohnya negara Kolombia yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah tersebut muncul negara yang baru, yaitu negara Venezuela dan Kolombia. Jadi Venezuela dan Kolombia ini asalnya adalah dari Kolombia. Jadi Kolombia sendiri itu pecah gitu ya, pecah terus menjadi Kolombia dan Venezuela. Lalu Uni Soviet itu juga pecah menjadi negara-negara bagian yang cukup banyak, diantaranya adalah Rusia. Itu munculnya negara baru. Lalu yang berikutnya adalah asesi atau penarikan. Penarikan ini muncul negara ini berkat tanah yang dari lumpur lalu mengeras. Asalnya itu lumpur dan mengeras. Contohnya adalah Mesir ya. Mesir itu adalah pengerasan dari sungai Nil ya. Lumpur dari sungai Nil akhirnya menjadi negara baru yang disebut dengan Mesir. Lalu sesi atau penarikan. Sesi atau penyerahan. Penyerahan ya. Yaitu wilayah yang diserahkan karena adanya sebuah perjanjian. Jadi diserahkannya karena adanya sebuah perjanjian. Contohnya negara wilayah Schleswig. Ini diserahkan oleh Austria kepada Prusia. Jadi Austria kepada Prusia. Prusia itu Jerman. Karena
ada perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasainya. Ya, akhirnya diserahkan. Lalu ada fusi atau peleburan. Terjadi ketika negara-negara kecil mendiami sebuah wilayah, lalu mengadakan sebuah perjanjian atau kesepakatan untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru. Ini dari fusi ya, faktual fusi. Lalu ada usurpasi atau pendudukan. Terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan, jadi ada wilayah tidak bertuan, tidak ada yang menguasainya dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu dan didirikan negara di wilayah tersebut. Contohnya Liberia. Liberia itu menduduki daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak negro budak negro yang dimerdekakan oleh Amerika. Liberia ini orang negro pelarian. Lalu pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahannya. Jadi ada wilayah tapi belum ada pemerintahannya, misalkan di sebuah pulau, ya, akhirnya didirikannya pemerintahan. Lalu secara teoritis itu ada teori-teori, ya, ada teori kontrak sosial, teori kekuatan, teori ketuhanan, teori historis, teori organis, teori hukum alam, dan teori kedaulatan hukum. Ini nanti kita bahas. Dari teori-teori tersebut, tadi sudah saya katakan teori kontrak sosial, itu teori perjanjian untuk mendirikan sebuah negara. Lalu teori kekuatan, ini bahwa pada hakikatnya negara-negara terbentuk itu karena penaklukan. Berarti siapa yang kuat maka dia yang berkuasa dan menaklukkan dan mendirikan. Lalu kalau teori ketuhanan, bahwa negara berdirinya itu adalah atas kehendak Tuhan. Contohnya Indonesia. Lalu teori historis. Historis itu adalah lembaga-lembaga sosial yang tidak dibuat tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, kalau teori organis, ini negara adalah suatu organisme selayaknya makhluk hidup, sama dengan makhluk hidup tadi. Lalu teori hukum alam, ya, terjadi karena kehendak alam. Lalu berikutnya tentang sifat hakikat suatu negara. Jadi negara ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, negara itu bersifat memaksa. Artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal, secara sah. Ya. Jadi mempunyai kekuatan fisik. Nah, kalau di Indonesia, kekuatan fisik tersebut adalah yang menggerakkan TNI, lalu Polri, ya, polisi. Jadi mereka menekan, memaksa siapa saja yang tidak mentaati atau melanggar undang-undang. Saya ambil contoh misalkan ada sengketa tanah. Siapa yang kalah maka dia harus mentaati aturannya. Kalau tidak mentaati dipaksa oleh polisi untuk menyerahkan tanah tersebut kepada yang menang. Ini sifat negara. Lalu sifat monopoli. Artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dikuasai oleh negara. Saya ambil contoh ya, minyak. Minyak itu dimonopoli oleh negara. Tetapi
untuk kemakmuran masyarakat atau kemakmuran bersama. Ini monopoli. Jadi yang menguasai itu adalah negara. Lalu sifat mencakup semua. Ini adalah aturan-aturan perundang-undangan ya. Ini berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi peraturan itu berlaku untuk semua orang. Yang berikutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara ini ada beberapa teori. Yang pertama teori Sangyang, N. Machiavelli. Negara adalah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara membentuk negara yang kuat. Artinya negara ini harus memiliki pasukan yang kuat, yang kokoh, tidak terkalahkan. Kalau ingin negaranya kuat, disegani oleh negara lain. Negara harus buas seperti harimau. Siapa yang mau muncul, maka ditekan. Ini menurut teori Sangyang. Jadi ada penekanan. Harus cerdik seperti kancil. Artinya tidak boleh ada orang lain yang pinter. Dibohongi masyarakat biar negaranya kuat. Ini teori Sangyang. Apa bisa Pak? Nah itu dulu teori semacam itu diperbolehkan. Kalau sekarang nggak berlaku itu. Lalu yang kedua teori Dante atau alergi. Yaitu tujuan negara dibentuk adalah menciptakan perdamaian dunia. Karena Dante ini adalah orang dari kelompok agama ya, mereka cinta damai. Lalu teori Immanuel Kant dan Klagenfurt bahwa tujuan negara adalah jaminan atas hak dan kebebasan. Jadi dari Immanuel Kant ini nanti akan muncul negara demokrasi, negara yang menghormati tentang hak-hak asasi manusia. Ini teori Immanuel Kant dan Klagenfurt. Lalu tujuan negara ya, saya kembali kepada tujuan negara. Indonesia berdiri juga punya tujuan. Nanti untuk lanjutnya kita bahas di materi selanjutnya ya. Apa tujuannya negara Indonesia? Tujuannya seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nanti kamu lihat ada 4 tujuan negara. Mungkin sampai di sini apa yang sudah saya sampaikan. Kalau ada kurang mengerti silakan di chat di kolom komentar saya ya. Nanti di kolom akan saya bahas ya. Kalau ada yang kurang mengerti ya, silakan di kolom komentar. Kamu tulis nama kamu, silakan ditanyakan di kolom komentarnya. Itu tadi tentang tujuan negara ya. Jadi negara ini, setiap negara berdiri pasti punya tujuan. Sekarang ciri-ciri negara. Ciri-cirinya negara. Ini yang pertama memiliki alat untuk memaksa. Artinya bahwa tidak boleh ada organisasi atau manusia yang bertentangan dengan peraturan. Jadi ada alat pemaksanya. Indonesia alat pemaksanya adalah TNI dan Polri atau penegak-penegak yang resmi, penegak hukum yang resmi. Yang kedua memiliki tata tertib yang memaksa. Artinya tata tertib ini berlaku untuk semua dan mengikat. Gitu. Bagaimana tata tertib ini bisa mengikat? Bisa sah karena tata tertib dibuat oleh badan resmi. Kalau di Indonesia yang membuat aturan badan resminya bernama DPR atau Badan Legislatif. Lalu negara itu top organisasi. Tadi sudah saya katakan bahwa negara itu adalah organisasi. Tetapi organisasi yang top. Top itu berada di atas, paling atas.
Jadi sudah tidak ada lagi organisasi yang lain yang berkuasa. Lalu paksaannya bersifat fisik, artinya bagi orang yang tidak mentaati peraturan-peraturannya bisa dipaksa melalui fisik. Apakah itu sah, Pak? Boleh, boleh. Karena sudah memiliki payung hukum atau yang disebut dengan peraturan. Lalu ciri yang terakhir adalah hak-hak yang luar biasa. Jadi hak-hak luar biasa. Artinya negara itu mempunyai hak yang lebih banyak dan luar biasa. Jadi kekuatannya adalah paling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang mengerti ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan like tanpa bayar gratis, bunyikan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Sampai di sini, nanti